Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Wahyudin. Di sini saya akan memberikan atau menyampaikan materi sistem ekonomi. Sebelumnya, saya dari kelas 10C dan sekarang saya berada di kelas 12M. Lanjut aja, kita ke pengertiannya dulu. Apa sih sistem ekonomi? Jadi, sistem ekonomi itu adalah cara suatu negara mengatur dan mengelola seluruh kegiatan ekonominya. Lalu untuk fungsinya itu, yang pertama, mengatur produksi barang atau jasa. Yang kedua, mengatur distribusi agar adil atau dan merata. Dan mengatur konsumsi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Lalu ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, tradisional. Tradisional ini itu mengikuti adat yang ada atau bisa dibilang kebiasaan yang ada pada suatu desa. Biasanya ini ya ada di desa-desa kecil gitulah. Dan untuk kelebihannya itu, yang pertama, sederhana, dan kekurangannya itu tidak efisien. Karena biasanya sistem tradisional ini tidak menggunakan mata uang, melainkan menggunakan sistem yang namanya barter atau tukar barang. Jadi barang yang ingin ditukarkan dengan yang ingin didapatkan itu tidak setara, jadi tidak efisien. Lalu yang kedua ada liberal. Liberal itu di mana sektor swasta itu dapat mengatur sistem ekonomi dan mengikuti pasar, demand dan supply-nya, yang dimana pemerintah di sini juga memiliki hak untuk mengatur, tetapi sangatlah kecil. Lalu untuk kelebihannya itu, yang pertama, inovasi tinggi. Kekurangannya, kesenjangan sosial pasti tinggi. Lalu yang ketiga ada komando. Nah, sistem komando ini di mana pemerintah mempunyai hak paten penuh atas pengelolaan ekonomi di suatu negara, yang dimana tidak ada pribadi atau swasta yang memiliki hak gitu. Jadi sepenuhnya dikelola oleh negara, oleh pemerintah. Untuk kelebihannya, pemerataan lebih terjamin, dan untuk kekurangannya itu tidak efisien. Lalu ada campuran. Yang terakhir, nah campuran ini itu sistem ekonomi liberal dan komando dicampur, yang dimana pemerintah dapat mengatur dan juga sektor-sektor swasta juga dapat mengatur. Jadi mereka itu balance, sama-sama bisa mengatur perekonomian atau sama-sama bisa mengatur atau mengelola perekonomian. Untuk kelebihannya, adanya keseimbangan antara pemerataan dan efisiensi. Lalu kekurangannya, terkadang peran pemerintah itu terlalu dominan. Jadi sektor swasta malah tidak terlalu dominan, padahal kan campuran ini ya balance gitu, sama-sama bisa mengelola ekonomi suatu negara. Nah, sistem ekonomi yang ada di Indonesia sendiri itu menggunakan sistem Pancasila, yaitu sistem gotong royong, yang dimana mengedepankan kepentingan masyarakat. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada soal-soal nih teman-teman. Yuk kita coba ngebedah soal-soalnya. Saya bacakan soalnya dulu ya. Yang pertama, sistem ekonomi yang masih menggunakan adat istiadat dalam mengatur kegiatan produksinya disebut. Soal yang kedua, jika sebuah negara menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonomi kepada sistem liberal tanpa campur tangan pemerintah, kemungkinan dampak negatif yang timbul adalah. Soal nomor 3, jika Indonesia sepenuhnya menggunakan sistem ekonomi liberal, sektor apa yang paling beresiko dikuasai oleh swasta? Soal nomor 4, apa perbedaan utama antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando? Yang kelima, sistem barter barang termasuk ke dalam sistem. Nah, kita coba ngobrol nomor 1 dulu teman-teman.
Sistem ekonomi yang masih menggunakan adat istiadat dalam mengatur kegiatan produksinya disebut. Nah, jawabannya itu adalah sistem ekonomi. Kenapa bisa sistem ekonomi? Karena sistem ekonomi tradisional. Kenapa bisa sistem ekonomi tradisional? Jawabannya karena di situ disebutkan masih menggunakan adat istiadat dalam mengatur kegiatan produksinya. Itu termasuk ke dalam definisi dari sistem ekonomi tradisional, teman-teman. Yang dimana masih menggunakan adat istiadat dalam kegiatan perekonomiannya. Kegiatan produksi juga kan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Jadi sama aja, teman-teman. Lanjut ke nomor 2. Jika sebuah negara menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonomi kepada sistem liberal tanpa campur tangan pemerintah, kemungkinan dampak negatif apa sih yang akan timbul? Nah, jika negara benar-benar sepenuhnya kegiatan ekonominya menyerahkannya ke sistem liberal tanpa campur tangan pemerintah, dampak negatif apa yang timbul? Nah, seperti yang kita tahu, sistem liberal ini adalah di mana individu atau swasta itu dapat mengatur juga dapat mengatur perekonomian negara. Jadi, salah satu dampak negatif yang timbul itu apa sih? Jawabannya itu adalah, ayo teman-teman, ada yang mau jawab dulu. Kemungkinan dampak negatif yang timbul adalah, dan jawabannya adalah yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan menjadi kaya. Itu kan termasuk ke dalam dampak negatif ya, teman-teman. Jadi akan kesenjangan sosialnya itu akan semakin tinggi. Nah, kenapa sih jawabannya itu yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya? Karena jika pemerintah nggak campur tangan, otomatis si swastanya ini bebas mau nentuin pasarnya gimana. Dan pasti ada yang namanya investment, yang berarti ketika individu itu menginvestasikan kegiatan ekonominya, maka bisa aja dia mengatur harga-harga yang akan akan digunakan pada produk atau jasa. Jadi bisa aja yang miskin itu nggak bisa membeli suatu barang dan yang kaya bisa sebebasnya karena kan emang punya uang. Terus yang ketiga, jika Indonesia sepenuhnya menggunakan sistem ekonomi liberal, sektor apa yang paling berisiko dikuasai swasta? Ya, teman-teman mungkin yang mau jawab dulu. Saya tunggu. Oke. Jawabannya itu adalah pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena ketika sektor swasta ini mengatur, otomatis sekolah-sekolahnya juga bukan sekolah negeri alias swasta, SMA swasta, SMP swasta, SD swasta, dan lain sebagainya. Yang dimana itu kan kalau swasta seperti yang kita tahu itu tidak gratis, yang dimana dilakukannya pembayaran di setiap bulan, ada yang setiap bulan, setiap tahun, yang namanya itu SPP. Nah, ketika nggak gratis dan harus bayar, gimana dengan keadaan si miskin? Yang dimana mereka untuk hidup aja kan harus berjuang gitu, untuk mencari makan aja mereka harus berjuang. Gimana dengan pendidikan yang dimana mereka juga harus bayar setiap bulannya atau setiap semesternya atau setiap tahun, pokoknya berbeda-beda lah. Pasti bakal linglung dan kebingungan untuk mengatur keuangannya. Jadi jawaban yang tepat itu pendidikan, teman-teman. Kesehatan sih bisa juga, tapi ya bisa aja kan digunakan BPJS gitu. Terus yang keempat, apa perbedaan utama antara ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando? Nah, dari definisinya aja udah kelihatan, teman-teman. Ekonomi liberal itu apa sih dan ekonomi komando itu apa sih? Jadi teman-teman yang mau menjawab silahkan dulu.
Dan untuk jawabannya adalah perbedaan utamanya ada di hak paten atau yang mengelolanya, yang dimana ekonomi liberal itu yang mengelola swasta, sedangkan komando itu yang mengelola pemerintah. Jadi itu di situ perbedaan utama dari teman hak paten yang dimana swasta dan pemerintah itu dapat mengatur atau mengelola suatu negara. Terus yang terakhir, sistem barter barang termasuk ke dalam sistem. Nah, ini bisa kelihatan sih sama soalnya. Jawabannya sama di beberapa soal di atas, ada salah satunya. Teman-teman yang menjawab silahkan. Dan untuk jawabannya adalah sistem ekonomi tradisional. Kenapa sistem ekonomi tradisional? Karena di situ disebutkan sistem barter, yang dimana itu masih tradisional banget. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau zaman sekarang kan menggunakan yang namanya mata uang. Jadi jawaban yang tepat itu sistem ekonomi tradisional. Nah, mungkin teman-teman segitu aja soal-soalnya dan materi-materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.